Ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, kita saat ini masih di stand IBF, stand Pesantren At-Taqwa Depok, di stand nomor 59 di hari kedua Islamic Book Fair di Istora Senayan. Alhamdulillah kita sekarang bersama Dr. Adian Husaini, pembina sekaligus pendiri Pesantren At-Taqwa Depok, dan juga penulis kitab yang akan kita bedah setelah ini, ya, dengan judul Beginilah Pendidikan Nasional yang Ideal. Nah, ini terbitan 2022 ya. Ini bisa kita lihat covernya. Dan ini untuk sekedar informasi saja, ada promo, sedang ada promo di stand kami. Ya, bisa didapatkan di stand nomor 59. Ya, di sini banyaklah haba menulis berbagai hal terkait pendidikan, ya, dari kurikulum, dari berbagai hal yang bisa kita bahas nantinya. Nah, maka sebenarnya langsung saja kita mulai, Pak, ya, bedah bukunya. Mungkin sedikit tentang latar belakang, Pak. Kayak apa sih, kenapa buku ini hadir gitu, Pak? Ya, buku ini sebenarnya buku aplikasi ya, penjabaran dari buku sebelumnya yang cukup bestseller lah, berapa kali cetak. Itu Pendidikan Islam. Mana ada nggak buku yang gemilang, yang gemilang? Nah, ini. Nah, dari tahun 2019 saya tulis buku ini, Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Idai 2045. Nah, buku ini merupakan pengembangan dari makalah yang saya sampaikan di Badan Pengkajian MPR tahun 2017. Ya, waktu itu ada roundtable discussion di Badan Pengkajian MPR bertajuk Sistem Pendidikan Nasional, ya, menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sepertinya jarang sekali ya yang memahami atau mengetahui bahwa di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu khususnya pasal pendidikan, pasal 31 ya, lebih khusus pasal 31 ayat 3, itu ada satu konsep pendidikan nasional yang luar biasa, yang ideal. Bunyinya adalah pemerintah mengusahakan, ya, dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ingat ya, satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi ini jelas sekali lah dari ini sudah kalau bahasa gamblang. Sebetulnya pendidikan nasional kita itu memang harus meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Itulah yang menjadi dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tapi anehnya ya, pasal ini seperti diabaikan, ya. Padahal harusnya ini menjadi dasar. Diabaikan oleh praktisi, bahkan sebetulnya oleh pemerintah sendiri. Ya, contoh kan, misalnya iman, takwa, akhlak mulia itu tidak ada evaluasinya. Ya, misalnya contoh dalam pendidikan ya, itu ada 4 komponen yang penting. Ya, 1 tujuannya, 2 kurikulumnya, ya, 3 program pendidikannya, 4 evaluasi. Nah, kita kalau menyusun satu konsep pendidikan, satu sistem pendidikan, nah, perhatikan itu saja 4 itu. Jadi iman, takwa, akhlak mulia itu harusnya menjadi panduan kan, menyusun tujuan. Bagaimana tujuan supaya membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dari sini terturun ke kurikulum. Sebetulnya ada tuh di apa itu istilahnya itu roadmap ya, peta jalan pendidikan nasional itu disebut kan, yang pelajar beriman, bertakwa, ya, berakhlak mulia, ada tuh di Permendikbud yang baru tentang kampus merdeka yang seri ke-26 kan, dari itu yang disebut ya, sarjana atau lulusan perguruan tinggi yang berakhlak mulia, disebut tuh. Nah, tapi kemudian kurikulumnya nih mulai, karena kalau untuk mencapai tujuan harus disusun dong kurikulumnya yang beriman, bertakwa itu. Nanti kurikulum itu ngikut dengan namanya kurikulum itu kan jalan. Tujuannya bagus nih, ya, tujuan itu harus diturunkan dalam bentuk kompetensi. Kan harus diturunkan. Manusia beriman tuh ciri-cirinya apa sih? Manusia bertakwa itu ciri-cirinya apa?
Berakhlak mulia itu apa? Kan gampang, sederhana sekali kan. Kalau lulusan UI Universitas Indonesia seorang muslim, tapi nggak bisa ngaji, pasti nggak memenuhi kriteria gitu kan. Sarjana lulusan ITB, ITB nggak sholat, ya pasti dia nggak memenuhi tujuan itu. Kenapa itu tidak? Karena kurikulumnya, ya kurikulum iman takwa akhlak mulia ini tidak diseriusi. Jadi untuk mencapai kompetensi atau tujuan tadi harus dirumuskan kurikulumnya. Kemudian kurikulum itu pun harus diaplikasikan dalam bentuk program. Gurunya siapa? Tujuannya bagus nih, kurikulumnya bagus. Siapa yang menjalankan? Yang mengajar siapa? Yang menjalankan siapa? Ya kan? Berapa SKS? Itu menentukan di program. Kemudian, nah yang penting juga evaluasinya. Ada tes nggak? Ada ujian nggak iman takwa akhlak mulia itu? Kan sebenarnya gampang aja kalau sekarang ini ya, kalau ini dijalankan, ya, maka kita punya calon presiden tahun 2020, bukan 2029 nanti. Kalau program dijalankan, itu semuanya insya Allah minimal tuh hafal sama. Ya? Minimal ya. Minimal itu lancar, khutbah lancar. Apa namanya, baca Al-Quran, sholatnya bagus, ya, ibadah bagus gitu. Ya kan, itu perintah konstitusi. Iya kan, tapi kan itu seperti nggak dijalankan. Nah, itu sebetulnya akar masalah kita itu di negara ini. 80, karena sekitar 80 sekian persen kan kata Menko Polhukam, koruptor itu kan lulusan universitas. Ya otomatis sih sebagian besar mereka kepala daerah. Memang yang bisa korupsi kan sarjana biasanya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Coba terapkan nih konsep konstitusi pendidikan nasional. Nah, jadi kita itu punya konsepnya, punya undang-undang dasar, punya undang-undang pendidikan nasionalnya, ya kan, punya undang-undang perguruan tinggi. Udah ada modelnya. Nah, di sini malah saya jabarkan lagi, ada contoh dalam sejarah. Ini bersesuaian dengan iman takwa akhlak mulia kan? Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sesuai sekali sebenarnya apa perintah untuk berakhlak mulia itu sesuai dengan misi kenabian. Bahkan yang namanya karakter itu pun kalau dia didasari dengan iman, ya kan, itu sama dengan pendidikan akhlak. Ya, cuma anehnya kan kenapa tidak dibuat pendidikan akhlak, ya, pendidikan karakter. Istilahnya mungkin maknanya bisa sama, ya, tapi istilahnya itu yang penting. Nah, itu sebenarnya. Jadi buku ini saya udah tunjukkan nih, kalau kan orang bilang sekarang Indonesia emas, ya kan, 2045 nanti bisa emas. Kriterianya apa? Income per kapita 27 juta rupiah per orang, ya kan, per bulan. Itu target tuh. Income per kapitanya pendidikan itu. Maka di situ nanti ada investasi segala macam. Nah, saya mengajukan konsep di sini nggak cukup, gitu kan. Jadi kalau Indonesia emas itu nggak cukup hanya duitnya nambah. Tapi iman takwa akhlak mulianya justru itu yang terpenting. Tapi takarannya apanya? Ada, nanti ada indeks keimanan. Contoh gini lah, satu kepala daerah, ya kan, kepala daerah dianggap sukses pembangunannya, apa indikatornya? Ya, udah ada kan? Berhasil ini, apa indikatornya? Jadi nggak bisa, harus ada indikator, ya kan? Nah, misalnya apa? Misalnya adalah apa itu? Indikatornya saya gini kan, tinggal dicek aja yang sholat subuh berjamaah dalam 5 tahun itu naik atau turun. Aku pernah bilang juga, misalnya kayak yang nggak bisa ngaji itu, nah, makin naik atau makin turun. Kan harus ada indikator. Indeks ketakwaan, kebersihan itu bisa dicek. Bisa, kita itu bisa buat survei. Apakah mereka misalnya akhlaknya semakin baik? Kejujuran, tes kejujuran bisa. Indeks kejujuran itu bisa dites. Contoh misalnya Finlandia diakui negara paling jujur di dunia. Kenapa? Mereka buat tes tuh 14 dompet dikasih alamat, disebar di tempat-tempat umum. Ternyata yang kembali ke pemiliknya 12 dompet. Nah, sekarang kita tes nih tingkat kejujuran orang Jakarta atau orang Depok atau orang Tangerang gitu ya. Naik nggak? Kan gitu aja.
kasih uji dompet, ya kan, disebarkan berapa ini, berapa ininya, ya kembali berapa. Oh, sekarang mudah untuk survei-survei. Cuma masalahnya itu ini enggak ditekankan, gitu kan. Nah ternyata kan enggak. Nah ini kan banyak konsep yang buku ini kan. Nah di sini kumpulan artikel, ini aplikasinya. Contoh-contoh misalnya dalam tujuan ya, dalam tujuan kan saya uraikan contoh-contoh real. Misalnya kalau kita bicara tujuan, di sini kan ada tujuan dan kurikulum tentang guru. Misalnya model pelajar ideal, ya belajar dari kisah Ibrahim dan Ismail. Nah modelnya itu ada. Sebab kalau kita mau melahirkan pelajar ideal, ya, contoh, ya. Kan harus ada model. Ya, pernah nggak sih orang gini? Gitu? Nah model idealnya itu siapa? Ya. Nabi Muhammad SAW, ya kan, sempurnanya. Ya misalnya tentang menjadikan ulil albab. Sebagai kompetensi utama pendidikan. Ya, bagaimana siswa bisa bernegara dengan adil dan beradab dan lain-lain, ya. Jadi makna mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa sih artinya bangsa yang cerdas itu apa? Jadi ini di sini saya mengajukan contoh-contoh praktis ya, bagaimana kita ini menetapkan ya kan standar pendidikan nasional itu yang berdasarkan iman, takwa, akhlak mulia. Dan kita udah ada sampel, udah ada contohnya, model kan. Jadi misalnya kurikulum pendidikan, ya kan, ada 5 kunci pendidikan yang kemarin saya udah bahas. 5 kunci suksesnya apa? Nah, misalnya sekarang ini hati-hati pendidikan yang menanamkan sikap minder. Banyak sekarang dikit-dikit kita tuh di ranking bawah, ya kan, ranking Cina tinggi, Brand tinggi, ya itu saya nggak setuju. Kalau dikatakan, jadi gini, misalnya kan suka survei-survei, dikatakan nilai matematika kita jeblok, ya standar PISA, nilai matematika kita rendah, ya itu pun karena sampel, terus dibilang pendidikan kita jeblok, nah, itu kan nggak bener. Jadi akhirnya bangsa kita ini diberi penanaman ya sikap minder. Memang kita matematika kita kalah, itu pun nggak semuanya. Jangan membandingkan seluruh Indonesia ini dengan standar Singapura, ya kan? Bandingkan seluruh Indonesia itu dengan Papua Nugini. Jadi, tapi banyak anak-anak kita yang pintar sebetulnya. Jadi salah dalam menyusun kurikulum. Nah itu yang saya katakan pendidikan nasional yang ideal. Kemudian tentang guru ini penting sekali ya. Kalau kita mau memperbaiki pendidikan kita, itu harus konsep tentang guru itu diubah. Contohnya apa? Iya, misalnya gini, belajar di kasus ini didik jiwa guru. Jiwa guru ini kan dari Mahfudot yang terkenal. Ya kan, at-thariqah ahamu minal madah wal ustadu ahamu minal thariqah wa ruhul ustad ahamu minal ustad. Jiwa guru itu kan lebih penting daripada guru. Artinya kalau mau memperbaiki pendidikan kita, jiwanya dulu. Jiwa guru itu dari worldview-nya, dari pemikirannya. Dia salah pandang terhadap guru. Akhirnya sekarang banyak orang tidak bangga menjadi guru. Bahkan kuliah guru itu murah, ya digratiskan pun orang nggak mau, karena cara pandang sebagai guru itu salah. Guru ditempatkan sebagai tukang ngajar bayaran. Guru disamakan dengan karyawan, guru pabrik. Itu kan nggak benar. Guru itu adalah mujahid intelektual. Guru itu orang-orang yang pilihan yang menjadi guru itu. Bukan karena materinya yang terpenting, tapi karena mereka orang-orang pilihan. Mereka punya idealisme. Jadi jiwanya itu dibenahi gitu. Nah sekarang justru jiwa guru itu menurut saya dirusak. Dengan apa? Dengan pola hidup, cara pandang materialisme. Akhirnya guru itu dianggap hebat kalau gajinya tinggi. Nah, sekarang semuanya diukur dari materi kan. Profesi yang dianggap hebat, perguruan tinggi hebat kalau lulusannya bekerja dan penghasilannya di atas UMR, itu dianggap hebat. Jadi pandangan yang terlalu materialistik ini akhirnya menggerus. Ya guru gajinya lebih kecil daripada dokter. Akhirnya orang kuliah guru
dianggap kuliah yang Tapi rendah. kan banyak yang nanya juga Pak, kayak kenapa ada ketimpangan gitu? Kenapa guru itu tidak pemerintah itu tidak terlalu menyorot guru sehingga diberikan banyak dana gitu? Apakah itu salahnya tuh di gurunya? Saya lebih suka jangan ngandelin pemerintah. Oh, dalam hal ini. Dalam hal ini, kita tuh punya contoh ya di masa penjajahan Belanda dulu. Iya. Pemerintahnya nggak dukung pendidikan kita. Iya. Tapi kenapa dulu kita punya guru-guru hebat? Karena mereka tidak bergantung pada pemerintah. Oh. Guru itu jiwanya harus merdeka. Nah itu loh, jiwa pejuang itu yang harus ditanam. Jadi orang itu ya kan, di sini pentingnya makanya world view, pandangan akhirat itu dia harus. Makanya di situ kan, di sini ada contoh meneladani guru Natsir. Nah, Muhammad Nasir baca sifatnya. Aspek apa yang Pak Nasir itu setelah lulus SMA Belanda, dikasih beasiswa nggak mau. karena ke Belanda. Dikasih kesempatan, nggak hanya ke Belanda, ke Jakarta pun dia nggak mau. Padahal cita-cita orang tuanya dia menjadi Mr. and the Rector, sarjana hukum. Pak Nasir milih terjun langsung sebagai guru, nggak dibayar. Itu idealisme dia. Dan dia nulis buku dalam bahasa Belanda, Marilah Sholat. Jadi bayangkan seorang Muhammad Nasir Iya. terjun sebagai guru tidak dibayar. Padahal kalau dia jadi pegawai pemerintah Hindia Belanda, kalau kurs sekarang gajinya dia bisa 10 juta waktu itu. Tapi dia nggak mau. Dia lebih memilih perjuangan. Nah, idealisme seperti Muhammad Nasir inilah yang harus dicontoh, idealisme guru itu. Ya, saya berikan contoh lagi di sini misalnya pesan perjuangan Kiai Imam Zarkasi. Itu penting sekali. Ada yang sering disampaikan. Iya kan? Karena hidup itu berjuang. Ya kan? Nah, ilmu itu menyampaikan ilmu itu perjuangan, itu mulia. Iya, iya. Iya kan? Artinya ini semua itu membentuk jiwa guru itu, dia tidak hanya sekedar ngajar, tidak hanya sekedar menyampaikan Iya, informasi. makanya ada ya, saya bilang kan gini. Saya nggak tahu di mana saya sebutkan di artikel ini kan. Jadi ada saya bilang bisnis pendidikan itu pasti rugi. Justru sekarang meskipun dia untung miliaran, karena nggak akan sebanding dengan pahala yang didapat. Gitu. Jadi menyampaikan ilmu itu pahalanya tinggi sekali, nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi rugi kalau niatnya, tujuannya pendidikan itu cari uang, tujuan itu kan dari mencari ilmu. Jadi kalau anak mencari ilmu, tujuannya sudah cari dunia, ya kan? Kemudian dia jadi nanti cari untung, cari dunia, itu pasti rugi. Nah, ini perlu dicatat nih ya. Karena nggak ada Bisnis pendidikan itu pasti rugi. Kalau niatnya dia bisnis ya. Oke. Makanya saya memandang bahwa institusi pendidikan itu bukan institusi bisnis. Institusi pendidikan itu institusi perjuangan. Meskipun di situ duitnya bisa banyak, betul, tapi tetap niatnya itu niat perjuangan. Karena bayangkan ya, orang mengajarkan ilmu. Yeah. Contoh, saya sering ngasih contoh, mengajarkan Al-Fatihah saja. Dia mengajar Al-Fatihah, kemudian dia mendapatkan ilmu Al-Fatihah itu dipakai sholat. Yeah. Dengan dia Al-Fatihahnya benar, ya kan? Dia dapat pahala yang sangat besar. Yeah. Itu luar biasa. Sholat qobliyah subuh saja pahalanya itu sama dengan dunia seisinya. Okay. Orang nggak bisa baca Al-Fatihah itu masuk neraka karena sholatnya nggak sah. Sekarang dia bisa sholat Al-Fatihah, bisa sholat bener, bisa masuk surga. Berapa pahala yang diraih oleh guru? Iya kan? Terus kalau dia dapat pahala, orang tua dia dapat pahala juga karena orang tuanya membantu pendidikan dia. Yeah. Jadi orang tua yang beruntung adalah orang tua yang anaknya itu mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Nggak bisa diukur dengan. Artinya itu semua kalau dipakai uangin tuh nggak ada yang cukup. Iya. Bangsa kita ini akan maju. Seperti saya bilang. Yeah. Pendidikan nasional itu ideal. Kalau gurunya, mental guru itu adalah guru-guru juga. Makanya di sekolah-sekolah kan yang dibentuk itu gurunya, orang mengkader guru. Karena dari guru, ya kan. Jadi kalau jiwa guru itu udah salah, itu yang. Jadi kalau gini, mau menghancurkan pendidikan di Indonesia apa yang harus dirusak? Ya jiwanya dulu, jiwa gurunya, jiwa muridnya, jiwa ini kan. Maka Rasulullah SAW itu misi utamanya
Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim Wa yu'allim. wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yuzakkihim itu apa? Mensucikan jiwanya. Iya. Jiwa apa? Jiwa hubbud dunya. Kenapa para ulama kita mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin itu? Cinta dunia itu adalah pangkal segala bencana. Dan semua kerusakan, orang korupsi, orang saling caci maki, ya, rebutan kursi, itu kan penyakit hubbud dunia semua. Ya kan, itu kalau mereka takut, ya kan, takut dengan apa namanya beban dunia itu, insya Allah negeri kita ini aman. Iya. Nggak saling caci maki, nggak saling menfitnah, nggak saling menjatuhkan, ya. Tapi karena penyakit hubbud dunia itu, apa yang terjadi sekarang? Kasus Rempang, ya kan, rame. Apa masalahnya kalau kita lihat? Kan berawal dari hubbud dunia itu, seneng jabatan, ya kan? Dia nggak inget kalau jabatan itu akan menjadi beban yang sangat berat di akhirat. Jadi worldview-nya salah. Makanya Bung Karno ketika pidato 1 Juni 1945, salah satu yang Bung Karno singgung adalah tentang Weltanschauung, tentang worldview, cara pandang, cara pandang. Nah, cuma cara pandang kita gimana? Maka kan kemarin saya bilang, pendidikan kita harus mampu mengubah worldview dari sekularisme, materialisme ke orientasinya akhirat. Baru itu kita bisa tenang gitu. Karena kalau orang orientasinya akhirat, dia akan memandang kecil dunia ini. Kalau orang udah memandang kecil dunia, dia nggak akan ribut soal dunia. Dia akan jadi orang dermawan, dia akan jadi orang yang mengutamakan akhirat, gitu kan? Itu yang perlu. Jadi buku ini kenapa? Jadi kan kalau tujuan kurikulum, ini penjalannya pelaksanaannya kan guru. Jadi terakhir tadi apa? Programnya. Terakhir evaluasi. Nah, gimana evaluasi? Ini apa juga? Laksanakan. Jadi evaluasi itu, ya kan? Itu bisa. Kalau kita berkaca pada tadi kan iman, iya, akhlak mulia. Iya harus cek, kan dites dulu. Jangan karena ujian komprehensif itu hanya skripsi, ya kan? Ujian akhir, kompetensi yang sifatnya profesi. Tapi iman takwa akhlak mulianya enggak, adabnya enggak, gitu. Ya kan? Jadi dan di buku ini yang khusus ya sampai 33 judul artikel khusus tentang pendidikan tinggi. Karena pendidikan tinggi ini perlu ada perubahan yang mendasar menurut saya dari konsep pendidikan tinggi yang hanya ditujukan untuk bagaimana orang bisa cari kerja, kembali ke konstitusi tadi, pendidikan untuk melahirkan good man, melahirkan al-insan al-kulli, manusia yang seutuhnya. Jadi bukan sekedar bagaimana melahirkan orang yang bisa cari makan. Kenapa saya tulis buku yang itu kan, jangan kalah sama monyet tuh, karena jangan kalah sama monyet. Bukan jangan kalah sama monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, nggak apa. Ini kan jangan kalah sama monyet karena apa itu supaya kita nggak apa namanya menjadikan, ya kan, pendidikan itu bagaimana survive. Pendidikan bagaimana bisa cari makan. Itu kan monyet itu zaman saya kuliah dulu itu untuk bisa cari makan nggak perlu kuliah, ya kan? Karena saya kuliah kedokteran hewan, jadi saya tahu monyet. Dulu bukan saya bilang, tapi dulu monyet itu bisa cari makan tanpa kuliah. Jadi pendidikan kita ini harus ubah mendasar gitu, supaya orientasinya ya itu berubah. Otomatis orang nggak usah khawatir kalau apa nanti dia bisa cari makan, nggak usah khawatir. Saya udah keliling hampir seluruh Indonesia dan insya Allah untuk bisa cari makan tuh nggak perlu di Indonesia ini nggak perlu canggih-canggih. Ya, itu suka mancing aja di pinggir laut tuh dapat. Ya, itu saya kalau guru ya, kepala dai-nya itu penyelam di sana. Dia bilang saya disuruh milih mau ikan apa. Katanya kalau nyelam ke bawah itu tinggal pilih ikan itu. Ya nangkep sama dia panah itu bisa.
Terima kasih atas perhatian. Tanah kita ini ditanemin singkong aja tumbuh. Iya. Dan kami punya bukti, Dewan Dakwah itu punya tanah 8 hektar di Medan. Ditanemin singkong. Kebetulan apa namanya kepala ininya bidang aset wakaf Dewan Dakwah Sumatera Utara itu memang apa namanya polisi mantan Densus, gitu kan. Dan dia canggih itu apa namanya nanam singkong. Produksinya puluhan juta dapat itu. Singkong itu mah diincep Ya artinya apapun bisa lah. Iya, bisa gitu. Jadi kita ini Kalau misalnya- nggak usah khawatir. Justru kayak menjatuhkan seorang ya, Pak. Ketika dia belajar tapi hanya nanti Dari pendidikan ini sebenarnya kan, pendidikan ini insya Allah ubah gitu loh. Sehingga saya tuh nggak bisa menyalahkan. Saya pemerintah ini kan sejak di kurikulum pendidikan sudah industrial oriented. Nah, Semua diarahkan ke industri. Bagaimana orang bisa kerja, cari makan. Sebenarnya orang-orang itu mencari makan. Penduduk Pulau Rempang sekarang ini yang mau diungsikan, ya kan? Mereka itu sudah cari makan, sudah bisa makan sehari-hari, nggak ada yang kelaparan. Ketika investasi masuk, dia bilang ada peningkatan, ya kan? Itu kan sudah terjadi di mana-mana, di Morowali dan lain-lain. Nah, tapi saya bukan ahli konsep pembangunan, cuma saya melihat di berbagai daerah di Indonesia, kalau orang Indonesia itu mau kerja saja, mau nyangkul, mau nanam, mau bertanam, dia tinggal mengubah wawasannya. Saya makanya lebih cenderung sebetulnya konsep pertanian, karena saya orang IPB ya, bukan agribisnis kan, dulu itu agriculture. Pertanian itu sebagai budaya, jadi orang bertani itu tidak harus semuanya diorientasikan pada keuntungan, pasti sama kalah sama industri. Tapi pertanian itu kan sebuah gaya hidup, melatih kesabaran. Makanan yang paling halal itu adalah yang ditanam dan dimakan. Dari situ tuh makanan paling halal. Nah itu konsep ini harus dari pendidikan. Nah, jadi sayang kalau kemudian apa namanya pendidikan kita ini terlalu tadi itu nggak mengacu pada pasal 31 ayat 3 UUD 45. Makanya kenapa saya kasih judul beginilah pendidikan nasional yang ideal. Konsep, aplikasi, tantangan dan solusinya. Ya, insya Allah kalau 2024 nanti ini diterapkan, kalau presiden yang teman saya nanti jadi presiden, saya tanya teman saya siapa, tiga-tiganya teman. Jadi kalau itu kita terapkan, insya Allah ya kita tuh akan jadi emas, Indonesia emas tuh terbukti. Tapi kalau enggak, saya enggak yakin, karena akan melahirkan orang-orang yang materialis. Kalau yang dilahirkan adalah sarjana-sarjana yang materialis, individualis, ya itu enggak akan sukses. Duitnya berapa yang korupsi di Indonesia ini? Bukan orang yang nggak bisa makan, orang yang sudah cukup makan masalah. Jadi kalau kita pendidikan masih sebatas bagaimana bisa makan, bukan bagaimana menjadi orang yang derajatnya tinggi, orang yang dekat dengan Allah. Itu konsepnya harus diubah. Jadi kita ya akhirnya kan konsep ini kan sudah kita coba, kita aplikasikan ya secara pribadi di pesantren At-Taqwa. Kita sudah melahirkan itu, sudah buktikan konsep ini sudah terbukti dalam sejarah, melahirkan generasi sahabat, generasi Solahuddin, generasi Al-Fatih, generasi 45 kita. Konsep pendidikan ini yang melahirkan Natsir, Hamka, melahirkan Panglima Sudirman, ya bahkan melahirkan Bung Hatta dan sebagainya. andai ini terjadi, maksudnya ada di dalam tataran Menteri Pendidikan lah. Apa nih maksudnya yang mau dilakukan? Apakah memberhentikan semua atau universitas standarnya nggak gini nih? Atau Kita nggak usah berhati-hati. ya misalnya. Kalau jadi Menteri Pendidikan susah, saya harus nasihat spiritual presiden. Oh. Jadi presidennya yang harus ini. Jadi karena tekanannya luar biasa. Jadi sekarang ini Kayak kemarin kan Pak Nadiem bukan. Sekarang ini kita harus tunjukkan dulu konsep ini. Ini buktinya ada nyata. iya. Dan kalau nggak dibuktikan, nanti orang apa sih buktinya kan gitu.
produknya mana? Enggak, kali sebut ini loh buktinya. Nah ini yang berat. Ya kan? Kita harus terutama di level pendidikan tinggi. Ya, karena begitu anak itu dari TK, SD, SMP, SMA bagus, ya hafal Quran, segala macam. Begitu masuk perguruan tinggi, cara pandangnya materialis. Ya, sehingga dia meremehkan ilmu-ilmu yang fardu ain. Bahkan misalnya di mana-mana di berbagai kampus yang saya kunjungi ya, itu pendidikan guru ya itu rendah sekali nilainya. Orang nggak mau bayar mahal ya, untuk kuliah dakwah, kuliah pendidikan itu kan aneh. Padahal menjadi dai, menjadi guru itu kan mulia sekali. Karena timbangannya tadi materialisme. Tapi begitu dia kuliah kedokteran, dia mau bayar mahal kan sampai 300 juta mau. Kan aneh. Ya kan? Padahal kalau dia jadi dokter, dibandingkan dia jadi guru ngaji, dia jadi anggota DPR, dibandingkan dengan jadi guru ngaji, belum tentu ini lebih rendah martabatnya di hadapan Allah. Iya. Pahalanya besar sekali, ya kan? Yang bagus jadi anggota DPR sekaligus guru ngaji. Jadi dia menjadi dokter ya sekaligus dia dai ya, itu bagus. Ya kan? Cuma jangan menganggap ini. Jangan menganggap ilmu menjadi guru, ilmu pendidikan, ilmu ngajar ngaji itu Quran. Ya, jangan anggap begitu gitu. Jadi ada satu sekolah di sini yang saya salut ya, karena gaji tertinggi di sekolah itu adalah guru ngaji. Itu semua guru kalah. Itu satu sekolah yang dan sekolah itu cukup cabangnya sekarang banyak, ada belasan, mahal termasuk sekolah mahal. Tapi dia punya kebijakan guru Quran itu harus gajinya yang tertinggi. Nah itu lumayan tuh, terobosan itu ada. Kalau sekarang ini orang nggak beradab sama ilmu yang fardu ain dianggap murah, ilmu yang fardu kifayah atau bahkan yang mubah. Ilmu gunting rambut, ilmu kursus gunting rambut jutaan, ya kan? Tapi ilmu bisa baca Quran yang benar dianggap murah. Nah itu nggak beradab. Jadi ini harus berubah. Jadi mudah-mudahan para capres kita tahu lah gimana cara mengubah Indonesia videonya ini. Sampai ya, Pak. Ini kan kirimi videonya. Kalau masih konsep pendidikannya yang biasa-biasa aja, nah sama dengan yang jangan terlalu berharap lah. Jadi kita jangan ngandelin pemerintah masalah pendidikan. Iya, makanya saya bilang kita sendiri harus buktikan karena konsep ini dulu sudah terbukti bahkan ketika Belanda pemerintahnya di Jakarta ini dulu ratusan tahun gubernurnya kafir. Tapi madrasah-madrasah di Jakarta dulu melahirkan ulama, melahirkan pemimpin. Coba madrasah Guru Marzuki di Klender itu melahirkan banyak ustadz-ustadz hebat, ulama-ulama hebat. Madrasah Guru Mansur ya di Jakarta, madrasah Guru Mukni itu dulu pemerintahnya kafir, gubernurnya kafir. Tapi pendidikan Islam dulu mandiri, gitu kan? Dia nggak terjajah kurikulumnya, mindsetnya, worldview-nya nggak terjajah. Nah sekarang penjajahnya udah pergi, malah kita ambil konsep mereka. Ya, nah itu yang kita lebih parah dari zaman Belanda dulu. Pondok pesantren Tebuireng 2 kali dibakar oleh preman-preman dulu. Tapi dari Tebuireng itu nggak ada bantuan pemerintah. Justru mereka dimusuhi. Tapi coba dari Tebuireng itu lahir ulama-ulama hebat. Makanya saya bilang sejak Nadiem Makarim 23 Oktober 23 Oktober 2019 dia diangkat jadi Menteri Pendidikan. Saya sudah tulis artikel dimuat di Republika 25 Oktober. Waktu itu kan saya tulis artikel harap cemas. Ada harapan tapi ada kecemasan juga. Tapi di ujung saya bilang siapapun Menteri Pendidikan, siapapun presidennya, umat Islam ini harus punya roadmap sendiri. Kita harus punya kemandirian terhadap pendidikan kita. Jadi jangan dikit-dikit nanti siapa presidennya, udah kita tuh di akhirat nanti nggak bisa berhujah. Kalau misalnya ditanya gini, kenapa kamu mendidik anak nggak bener? Habis presidennya begini, habis menterinya begini,
yang wajib didik anak itu bukan presiden. Yang wajib didik anak yang benar itu bukan menteri pendidikan. Ya, yang wajib didik anak itu orang tua. Jadi siapapun menterinya, siapapun presidennya, tetap orang tua harus mendidik anaknya dengan benar. Tadi saya pagi baru uji disertasi dokter tentang PAUD, ya bagus disertasinya. Mahasiswa saya tadi lulus pendidikan PAUD, gitu. Dia buat kurikulum PAUD yang konsultan pendidikan juga. Ya. Saya tanya, sebenarnya PAUD atau TK itu bid'ahnya. Di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, di zaman Imam Syafi'i ada nggak orang tua mengirimkan anak-anaknya yang masih kecil ke TK? Ya. Karena pendidikan tanggung jawab orang tua. Ya. Tapi sekarang ini kita kan masuk era industri. Perempuan disuruh bekerja di luar rumah, kan gitu dorongannya. Nah, ketika orang tua full kerja di luar, daripada anaknya nggak terurus, kirimlah ke penitipan anak. Oke. Gitu kan? Nah, suruh dibayar mahal supaya gurunya didik anaknya. Bagaimanapun nggak akan sama dengan orang tua. Langsung didik ya. Nggak akan sama. Makanya tadi saya bilang ke mahasiswa saya itu, kalau mau begitu ya, pendidikan bagus, orang tuanya yang dididik. Jadi makanya dulu anak-anak itu ikut orang tuanya. Saya dulu dari kecil, dari SD saya ikut ibu saya ke pasar, jualan, saya ikut. Karena menghayati kehidupan. Sekarang anak-anak ini ya dijauhkan dari budayanya, lingkungannya, dimasukkan ke sekolah secara massal. Ini kan sebetulnya pendidikan buruh. Konsep pendidikan buruh itu pendidikan yang massal. Ya, jadi ini banyak yang kadang-kadang nggak sadar bahwa kita ini masuk dalam perangkap. Ini yang sebetulnya dikritik oleh Ki Hajar Dewantara 1922. Ki Hajar Dewantara sudah bilang bahwa pendidikan yang dibawa oleh Barat ini, Belanda ini kan hanya untuk mencetak buruh. Itu dari tahun 1922. Makanya Ki Hajar Dewantara nggak mau bikin sekolah, dia bikin taman, namanya Taman Siswa. Pendidikan tertingginya Ki Hajar Dewantara ada Taman Pamong. Taman Pamong itu artinya taman guru, karena bagi Ki Hajar Dewantara guru itu pamong, maksudnya orang yang bisa ngemong. Bahasa Arabnya murabi. Ya, bahasa Latinnya pastur. Pastur itu pengembala. Nanti Kompas kan gambarnya pengembala, itu pastur. Jadi bagi Ki Hajar Dewantara pendidikan tertinggi tingkat ma'rifah, dia kan membagi pendidikan 4 jenjang, dari tingkatan syariat, kemudian tarekat, ma'rifat. Ma'rifat itu Taman Pamong. Nah, kalau sampai di Taman Pamong, menurut Ki Hajar, orang itu sampai makom ma'rifat. Dia guru itu adalah cita-cita tertinggi dari pendidikan. Lihat sekarang di Finlandia, di Jepang, yang bisa jadi guru adalah orang-orang yang terbaik. Ya. Nah, itu makanya sekarang orang-orang sekarang malah sampai tahun 1260-an kita begitu. Anak-anak pinter dulu kalau SMP lulus, ya enggak SMA. Dia pilih sekolah guru atas. Kalau nggak masuk sekolah guru atas, baru dia cari SMA yang terbaik. Karena dulu menjadi guru itu pilihan pertama. Ya, karena dia kalau menjadi guru dia terhormat. Ya, dia orang pilihan. Karena mendidik orang lain. Ya. Pak Guru itu dulu luar biasa. Nah, ini yang harus diubah. Jadi, ya mungkin tapi bukan berarti saya mengatakan 2000 nggak penting, enggak lah. Mudah-mudahan ada lah yang menyadari ini, tapi jangan bilang ada yang capres yang bilang pendidikan kita itu investasi supaya naik kelas sosial. Saya setuju itu investasi, tapi itu dunia, bukan. Pendidikan itu investasi akhirat. Ya, dunia akhirat. Ya, jadi cara pandangnya harus berubah. Ya, silakan dibaca itu. Iya, ini ada yang mau nanya mungkin. Waalaikumsalam. Siapa? Hah? Oh, Masya Allah. Oh iya, Masya Allah. Monggo. Iya. Ada yang mau nanya atau? Iya. Anda tertarik bersanggapan tentang paradigma ya pendidikan kita di Indonesia yang memang maaf nih kalau bahasa ekstrimnya di pendidikan penuh dengan ceruk palut ya, terutama dari sisi curriculum. Kenapa memang
pendidikan dasar kita tidak berani tampil percaya diri bahwa kita adalah solusi dari segala akar masalah dalam pendidikan kebinaan. Nah, yang perlu Anda tanyakan, bisakah kita kemas dalam bentuk yang sampai oleh Iya. aturan lain yang kita buat, yang kita sampaikan, kita sodorkan. Tidak boleh pesimis kita dengan capek manapun ya. Iya. Tapi pendidikan memang bukan tugas atau wewenang sepenuhnya kepada pemerintah. Iya. Tapi memang ini jatuh kepada orang sendiri. Bagaimana kan Rasulullah mengungkapkan dalam bahwa beliau diutuskan dalam bentuk memberikan pembelajaran pada masyarakat umat, agar memang poin intinya pendidikan itu ada di orang tua. Bagaimana bisa Luqman dalam Al-Jumu'ah ayat 2 juga, waladhi ba'asa fil ummiyin ayat 2 tadi wa in kanu min qablu lahu al-mubin. Kalimat awal ini Ustaz, bagaimana bisa kita kemas dan kita tawarkan kepada pemerintah kita agar orang tua betul-betul tersadarkan dengan bunga apa yang kita buat. Solusi. Iya, Percaya diri. solusinya ada pendidikan orang tua. Pendidikan, saya sebut itu istilahnya pendidikan guru keluarga. Nah, saya ada kursus itu PK3, pendidikan guru keluarga. Jadi sekarang di samping memperbaiki negara juga penting juga, ya, kurikulumnya juga. Tapi sebetulnya sistem pendidikan nasional kita ini memberikan ruang untuk satu berimprovisasi, berkreasi gitu ya. Cukup ruang itu. Nah, kemudian kita yang penting adalah orang tua yang harus dididik. Problem kita kan pendidikan kita ini nggak ada menjadi orang tua yang baik. Ini bahkan dikhawatirkan oleh seorang pakar sejarah Amerika namanya Profesor Carol Quigley. Dia mentornya Presiden Bill Clinton. Dia mengakui kelemahan peradaban Barat ini adalah anak-anaknya nggak dididik menjadi orang tua yang baik. Nah, itu yang sekarang kita ambil kan. Pendidikan kita nggak mendidik anak-anak menjadi orang tua yang baik. Ini yang salah. Tadi saya baru rapat senat tadi di UIK. UIK mau buka 17 prodi baru, jurusan baru. Saya usulkan ke rektor tadi supaya buka satu jurusan. Nah, apa? Pendidikan istri soleha. Jadi nggak ada jurusan istri soleha, itu nggak ada. Jurusan suami baik itu nggak ada. Gitu. Jadi pendidikan yang lain. Iya. Jadi harus bagaimana kita pendidikan kita semua diarahkan jadi pekerja yang baik. Bahkan perempuan saja diarahkan jadi buruh yang baik. Nggak ada pendidikan jadi ibu yang baik. Itu fatal itu. Padahal kita kan selalu bilang, Pak, keluarga itu cuma ada di BKKBN. Yang ngurus keluarga ini namanya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Programnya batasi yang lahir, karena takut anak banyak. Nah, anak babi aja nggak dibatasi ya kan. Babi aja di Indonesia disuruh beranak banyak. Kalau bisa untuk diri, anak-anak Walid Bilal Asmi. Oh gitu. Cuma anak beda. Iya. Betul. Jadi itu Ustadz ya. Jadi kita ini pendidikan orang tua ini penting sekali. Karena dia sudah selalu Ya, insya Allah. Dan sampai ini Anda mengkritisi bahwa kita ini penuh dengan keminderan gitu. Selalu mengaitkan dengan bukan kita anti negara, Ustaz ya. Bukan anti dengan dua negara, bukan. Tapi bagaimana kita bisa memadukan dan lebih mengencangkan lagi kurikulum yang ada agar perhatian kita kepada kesejahteraan guru itu. Saya sering bilang kan begini, apa yang kita capai, JS kita capai, itu kemajuan yang luar biasa. Tapi ingat, setan itu tahu juga loh kelemahan kita. Setiap keberhasilan kita, dia udah nunggu di sini nih, gitu. Iya kan? Dia siapkan jebakan baru gitu. Nah, kita untuk naik ke derajat baru lagi, ya kan? Nah, harus memahami ini jebakan setan. Lebih canggih lagi setan sekarang ini. Ya. Setan juga, mungkin sekarang setan juga live juga dia. Dia ada kurikulumnya juga, bagaimana manusia itu bisa sesat. Ada dual desain yang lebih. Iya. Baik, terima kasih.
Jazakumullah khair. Terakhir mungkin Iya. ini kita tutup karena udah mau maghrib juga. Iya. Jadi setelah ini bagi yang mau membeli atau mau minta tanda tangan juga bisa langsung minta foto juga. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.